Halo semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Kiwi Ears Orchestra Lite. Kiwi Ears Orchestra Lite ini harganya berkisar 250 USD dengan konfigurasi 8 BA driver. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Linsoul, namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dulu dari dusnya. Dibuka dapat apa aja? Waktu itu IEM-nya di sini. Di sini ada kitabnya, ada ear tips, dia ada 3 macam ear tipsnya. Ada cable ties juga. Dan juga dapat pouch serta kabel dan juga IEM-nya. Untuk IEM-nya tunggu sebentar, saya beresin terlebih dahulu. Ini pouch-nya, ini IEM-nya. Ini kabelnya saya ganti pakai kabel Moondrop Plenty. Sedangkan untuk kabel bawaannya kayak apa, dia kayak gini. Tuh dia. Untuk di harganya yang 250 USD satu set, dia tuh agak disayangkan aja sih, kabelnya dia bukan 4.4 Pentacon balance. Saya sendiri ganti ke Moondrop Plenty karena butuh si konektor balance-nya aja. Sebenarnya untuk kualitas kabelnya fine-fine aja, nggak ada masalah apapun. Sedangkan untuk penampakan IEM-nya dia ganteng banget. Saya punya versi yang transparan. Tuh, ini build quality-nya gila deh. Gak ada bubble sedikit pun di dalam resinnya. Ini bening banget. Sayang sekali kamera saya pakai kamera HP aja, jadi nggak bisa nangkep seberapa bagus sih penampakannya. Ini gila, dilihat di nyatanya, ganteng banget. Selain itu saya juga mau bahas dia tuh untuk fittingnya. Kalau di kuping saya sih sebenarnya ini aman-aman aja ya. Tapi kalian tuh perlu perhatikan Orchestra Lite ini dia tanpa ventilasi sama sekali. Dengan kata lain ini unvented design. Jadi misalkan untuk kalian yang belum pernah pakai unvented design, dia tuh gimana ya? Kalau dipakai di kuping kalian bisa jadi ada pressure build up di kuping. Jadi kayak sensasi kayak kesedot gitu di kupingnya. Tapi mungkin ya bisa jadi kurang nyaman untuk kalian yang belum pernah pakai. Kalau saya sendiri sih udah sering pakai ya, biasa aja jadinya. Untuk penampakan saat digunakan anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian soundnya. Soundnya dites menggunakan Vio Q15, BTR15, kabel Moondrop Plenty, stok kabel dan stok ear tips. Musiknya diambil dari Apple Music yang genrenya J-pop, J-rock, anisong, EDM, jazz, metal, dan juga rap. Gambaran besar tonalitinya Orchestra Lite ini dia bass boosted neutral. Saya bahas dulu dari bassnya. Untuk bassnya dia tuh punya body dan punch yang bagus untuk unit balance armatur. Tapi ya itu dia, suaranya masih kayak tipikal bassnya balance armatur. Agak sedikit kurang physicality-nya. Sedangkan untuk quantity-nya sendiri dia di boost dari sub bass sampai area 300 Hz. Boostnya dia bersih banget, nggak nyentuh ke mid-range sama sekali. Decay bass-nya lumayan pendek tapi transient attack-nya dia snappy. Speed bass-nya ini dipakai metalan aman banget, jadi dengan kata lain bisa dipakai untuk all-rounderan. Selain itu berkat dia pakai dual woofer, manuvernya kalau bisa dilihat, nah itu dia. Dual woofer dia tuh jadi suara rumble atau hummingnya deep dan juga satisfying. Sedangkan untuk mid-range-nya dia tuh fokus utama dari si Orchestra Lite. Dites di lagunya Tranquility NZK versi Mode V dia ada suara vokal dan violin. Bunyi bersamaan dia tuh enak banget.
Dia punya bodi suara yang bagus, natural, dan juga suaranya pleasing atau enak banget lah intinya ke kuping. Treble di sini smooth tapi extend. Punya layering serta micro detail yang bagus. Presentasi treble-nya dia berasa smoothingnya. Dan mungkin bisa jadi terlalu safe kali ya untuk beberapa individual. Jadi kayak berasa pingin ditambahin dikit aja cering-cering biar lebih pas. Tapi plus side-nya dia aman banget untuk individual yang sensitif ke area treble. Sedangkan untuk timbernya sendiri, Orchestra Light ini dia untuk unit full BA bisa dibilang lumayan natural. Nggak ada tipikal metalik balance armaturnya. Nggak cuma itu, bobot suara dari si Orchestra Light ini juga bagus. Nggak tipis tapi juga nggak ketebelan. Dengan kata lain, pas. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Stage-nya dia average, nggak begitu luas tapi nggak sempit juga sih. Dia tuh udah punya exact wall placement-nya jadi berasa kayak ada ruangannya. Dan juga bentukannya dia simetris. Imaging-nya dia very good. Punya depth body information dari objeknya oke. Dan juga udah lumayan berasa holografis, meski bukan yang paling holografis dari sebuah IEM. Separasi dan positioningnya juga very good. Dia punya suara yang terpisah tapi masih kohesif. Positioningnya juga bagus dan tajam. Di tes di game Valorant seperti biasa. Ini enak banget untuk nyari posisi sumber suara. Untuk detail retrieval-nya juga saya bisa bilang ini very good. Meskipun suaranya dia smooth, tapi detail dan layernya tuh berlimpah. Cuman emang presentasinya dia agak nyantai ya. Dia tuh bukan kayak tipikal yang dilemparin ke muka kalian gitu. Jadi kalian yang harus dengerin sendiri, cari sendiri detailnya. Ini banyak kok detailnya. Saya masuk ke komparasi. Compare-nya ke Blessing 3 aja. Blessing 3 lebih mahal tapi tonal dan technicality-nya ini deket banget. Orchestra Light dia punya quantity bass yang lebih besar dibandingkan Blessing 3, tapi Blessing 3 punya sense of physicality-nya lebih oke dibandingkan Orchestra Light. Karena Blessing 3 pakai setup bass-nya dia isobaric dynamic driver. Technicality wise, Blessing 3 punya stage size-nya lebih luas, tapi imaging-nya lebih oke di Orchestra Light sini. Jadi konklusinya gimana? Kiwi Ears Orchestra Light ini recommended atau enggak? Jawabannya bergantung. Kalau misalkan kalian cari IEM dengan budget sekitar 250 USD, yang balance tapi lebih condong ke area mid focus yang treble-nya juga smooth, serta technicality-nya yang bagus, ya ini recommended aja sih kalau kata saya. Tapi perlu saya ingetin lagi, ini modelnya unvented balance armatur, nggak ada ventilasi sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian yang belum pernah pakai IEM unvented bisa jadi berasa agak kurang nyaman. Karena di kuping tuh berasa kayak agak kesedot gitu. Ya udah segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Bye-bye.